sebagai pemateri pertama. Saya Fatimah Zahra sebagai pemateri kedua. Saya Nurul Fadila sebagai pemateri ketiga. Saya Nailul Muna sebagai pemateri keempat. Dan saya Santioni sebagai pemateri kelima. Selamat menyaksikan. Baik, saya Ulfatul Fadiah sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar kognitivisme. Pengertian teori belajar kognitivisme. Dalam pengertiannya, teori belajar ini diartikan sebagai pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman, tingkah laku, serta tujuan yang sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori kognitif menurut Piaget. Manusia berhadapan dengan tantangan, pengalaman, dan juga persoalan-persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif atau secara mental. Terbentuknya proses pengetahuan itu meliputi 4. Yang pertama yaitu skema, yang kedua asimilasi, akomodasi, kemudian ekuilibrasi. Di sini saya akan menjelaskan skema dan asimilasi. Yang pertama, skema atau skemata. Skema atau skemata adalah struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Skema juga berfungsi sebagai kategori-kategori untuk mengidentifikasikan rancangan yang datang dan terus berkembang. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif perubahan skema yang tetap mempertahankan konsep awalnya, hanya menambah atau merinci. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Di sini saya akan ingin meneruskan penjelasan dari Mbak Ulfa. Akomodasi adalah pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Yang terakhir, ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motorik, mulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional mulai dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Kemudian yang ketiga adalah tahap operasional konkret, mulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Kemudian yang terakhir adalah tahap formal yang bersifat internal, mulai dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Yang pertama, tahap sensori motorik mulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Kemampuan kognitif anak masih sangat terbatas. Piaget memaknakan dengan kemampuan yang bersifat primitif, artinya masih didasari pada perilaku yang terbuka. Kemudian yang kedua adalah tahap preoperasional mulai dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. Pada masa ini menurut Piaget ditandai dengan adanya kesadaran dalam diri anak tentang suatu objek. Kemudian yang ketiga adalah operasional konkret, mulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Dikatakan fase ini operasional konkret dikarenakan pada masa ini pikiran anak terbatas dari objek yang ia jumpai dari pengalaman langsung. Kemudian yang terakhir adalah tahap operasional formal, mulai dari umur 12 tahun ke atas. Piaget menamakan fase ini sebagai fase formal, karena pada fase ini pola pikir anak sudah sistematik dan meliputi proses yang kompleks. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Fadila. Di sini saya akan melanjutkan mengenai presentasi dari Fatimah Zahra, yaitu tentang tokoh-tokoh teori kognitivisme. Di sini terdapat banyak aliran dalam teori belajar kognitivisme, di antaranya yaitu seperti teori belajar Gestalt, teori perkembangan kognitif Piaget, dan juga teori pemrosesan informasi Gardner.
Yang pertama yaitu teori belajar Gestalt. Di sini Gestalt berpendapat bahwasanya perintis dari teori ini yaitu Max Wetter pada tahun 1912. Ia mengadakan eksperimen pengamatan mengenai suatu inovasi yang berkenaan dengan pengamatan yang membedakan antara pengamatan visual dan juga fenomena fisik. Dan di sini teori Gestalt menganggap bahwa insight ini yaitu inti dari belajar, sehingga belajar dapat diartikan sebagai institute learning. Yang kedua yaitu teori perkembangan Piaget. Di sini Piaget berpendapat bahwasanya teori belajar kognitif merupakan suatu proses di mana kemajuan individu melalui suatu rangkaian yang secara kualitatif berbeda dalam cara berpikir, dan perkembangan ini terbentuk melalui dua interaksi konstan antara individu dan juga lingkungan. Yang ketiga yaitu teori pemrosesan informasi. Nah, teori ini didasarkan pada asumsi bahwasanya belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan, dan perkembangan ini merupakan hasil kumulatif dari belajar, dan ada peringkat dalam proses pembelajaran menurut Gardner yang terkumpul dalam beberapa fase, diantaranya yaitu seperti pengalaman, pemahaman, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Baik, saya Nailul Muna akan melanjutkan pembahasan dari Nurul Fadilah mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif. Aplikasi dan implikasi teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran. 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan era berpikir anak. Jadi contohnya gini, pemikiran anak-anak dengan orang dewasa itu kan berbeda. Jadi kita sebagai guru harus memberi bahasa yang baik dan tidak terlalu rumit untuk dipahami anak-anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat bereaksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Seperti ini, kita harus memberi lingkungan yang nyaman agar anak-anak lebih semangat untuk belajar dan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak-anak hendaknya merasakan bahasa baru tetapi tidak terlihat asing. Contohnya gini, ketika kita juga harus menggunakan metode mengajar yang baru, tapi anak-anak tidak merasakan hal yang rumit untuk mengerti ke dalam bahasanya, atau mengajar sambil memberi jeda dengan permainan tebak-tebakan atau dengan yang lainnya. Intinya kayak bervariasi aja gitu pembahasannya. Yang keempat, memberi peluang agar anak belajar sesuai tahap dan perkembangannya. Contohnya, saat mengajar kita harus memberikan jeda belajar agar anak-anak tetap bertahan untuk memahami apa yang harus diajari. Yang kelima, di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Contohnya, kita harus mengajar anak-anak saling berinteraksi satu sama lain, harus sering juga melakukan tugas kelompok agar anak-anak itu lebih akrab, lebih terbuka terhadap temannya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahsan Dodoni ingin melanjutkan pembahasan Nailul Muna mengenai analisis kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Teori kognitif lebih mementingkan teori belajarnya,
Yang berbeda dari teori belajar kognitif ini adalah bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan stimulus dan respon. Sekarang di sini saya akan menjelaskan kekurangan teori kognitif. Teori ini dianggap lebih dekat kepada psikologi belajar anak, sehingga penerapan proses anak tidak mudah. Teori ini dianggap susah dipraktekkan sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur. Hal ini juga dapat menyeluruh dalam semua tingkat pendidikan. Teori ini sulit untuk dipraktekkan terutama untuk usia lanjut. Sekarang kelebihan teori kognitif. Teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau problem. Teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Teori ini juga dapat membantu siswa memahami materi belajar dan juga menjadi lebih kreatif dan mandiri. Teori ini juga dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.